Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Viva Dani Roshid dengan NIM 104012300028 dari kelas MB 4712. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bu Ola. Sudah, kita langsung lanjut saja untuk nomor pertama. Jadi di sini diketahui alternatif A memiliki saham biasa dengan total 100% dengan jumlah sebesar 8 juta, lalu harga per sahamnya yaitu $20. Lalu di sini ada alternatif B, memiliki saham biasa sebesar 2 juta dan obligasi 6 juta. Lalu lanjut, di sini kita mencari harga lembar saham untuk alternatif A, yaitu dengan cara 8 juta dibagi 20. Hasilnya adalah 400.000. Lalu untuk alternatif B, 2 juta dibagi 20 sama dengan 100.000. Lalu lanjut, kita mencari EBIT dari alternatif A dan alternatif B dengan cara A sama dengan BPS B. Dengan rumus yang alternatif A yaitu X dikali 1 kurang T per S sama dengan X min A dikali 1 kurang T dibagi S. Lalu kita langsung masukkan saja yang kita sudah ketahui. Ini X 1 kurang 0,3 dibagi S yaitu 400.000 sama dengan X dikurang 720.000 dikali 1 kurang 0,3 dibagi 100.000. Di sini kita bisa sederhanakan 1 kurang 0,3 ini dengan yang ini, dan yang ini juga kita bisa sederhanakan yang menjadi X per 4 sama dengan X min 720. Lalu kita pindah ruas, X sama dengan 4 dikali X min 20 juta. 720.000. Berarti X sama dengan 4X min 2.880.000. Di sini kita pindah ruas karena ada yang sama. 2.880.000 sama dengan 4X min X. Ini 2.880.000 sama dengan 3X. Berarti X sama dengan 960.000. Ini adalah EBIT. Di sini tadi EBIT sudah kita ketahui yaitu 960.000. Lalu kita lanjut cari IPS. Ini adalah untuk mencari titik IP ya. Lalu IPS kita menggunakan alternatif A.
960.000 dikali 1 kurang 0,3 dibagi 400.000. Jadi kita hitung hasilnya adalah 67,2 dibagi 40. Ini adalah 1,68. IPS-nya adalah 1,68. Lalu kita lanjut mencari titik garis untuk alternatif, Pak. Yaitu untuk titik pertama kita menggunakan EBIT sama dengan 0. Jadi di sini base-nya adalah 0 dikali 1,3 dibagi 400.000. Hasilnya adalah 0. Lalu untuk titik kedua kita menggunakan IPS sama dengan 2. Jadi di sini adalah 2 sama dengan X dikali 1 min 0,3 per 400.000. Sini kita kalikan 2 dengan 400.000, itu hasilnya 800.000 sama dengan X 1 min 0,3. dengan X 0,7. Kita pindah ruas, X sama dengan 800.000 dibagi 0,7. Hasilnya adalah 1.142.857. Lalu kita mencari garis alternatif B. Untuk titik pertama kita menggunakan EBIT sama dengan 0. Jadi base-nya adalah 0 dikurang 720.000 dikali 1 kurang 0,3 dibagi 100.000. Yang hasilnya adalah negatif 5,04. Lalu kita lanjut cari titik kedua. Kita anggap saja IPS adalah 2. Jadi di sini 2 sama dengan X 720.000 kali 1,3 dibagi 100.000. Lalu langsung kita mendapatkan hasilnya, yaitu 1.005,714. Lalu kita lanjut untuk membuat grafiknya. Yang pertama, yang kita ketahui titik IP-nya adalah IPS sebenarnya 1,68. Kita anggap saja 1,68 di sini. Dengan EBIT-nya 960.000. Kita anggap saja di sini. Kita tarik garisnya.
kita lanjut ke alternatif A. Di alternatif A tadi kita dengan perubahan debit sama dengan 0 di sini. Tadi-nya 0 juga. Lalu untuk titik keduanya yaitu IPS-nya adalah 2. Kita anggap saja 2 di sini. Dengan EBIT 1 juta sekian. Kita anggap saja di sini. Lalu kita bikin garis. Lalu kita tarik garis ini ke B. Bikin yang alternatif 2. Ini titik pertama itu IPS-nya adalah negatif 5,04. Tadi ya dengan EBIT 960.000. EBIT-nya ini titik IPS-nya adalah 2 juga. Lalu kita tinggal tarik garis saja. Di sini. Tinggal tarik garis ini. Negatif 4. Oke. Ini adalah alternatif. Jadi dari sini kita bisa simpulkan perusahaan yang disarankan menggunakan alternatif A sebelum bertemu di titik IP, dan setelah bertemu di titik IP kita bisa menemukan alternatif B. Jadi di sini kita mau mengerjakan yang nomor 3. Ini yang kita ketahui ada harga server yaitu 75.000 dengan umurnya 3 tahun, interestnya 10%, leasing paymentnya 27.000, dan pembayarannya dibayar di akhir, dan taxnya 35%. Terus di sini saya akan menghitung biaya depresiasi, yaitu harga barang dikurangi nilai akhir dibagi tahun. Harga barangnya itu 75.000 dikurang bayarnya adalah 0 dibagi N-nya 3 tahun. Ini sama dengan 25.000. Jadi di sini kita langsung menghitung loan payment. Sama dengan harga barang sama dengan loan PNT dikali EVIFA 10%,3. Yang berarti sini teman-teman. Ini berarti harga barangnya 75.000 sama dengan
dengan 120 dikali PVFA 10%,3. Di sini saya melihat dari tabel TVM, yaitu PVA dari ini adalah 2,48. Di sini 120 sama dengan 75.000 dibagi 2,48. 120 sama dengan 30.241,935 per tahun. Langsung kita lanjut ke tabel schedule of payment. Di sini ada kolom loan penalty, interest, principal payment, remaining balance. Kita pertama mencari yang di interest dulu, yaitu dengan cara di remaining balance ini dikali dengan interest, yaitu 75.000 dikali 10% adalah 7.500. Lalu untuk principal payment, itu hasil dari 120 dikurang interest, itu 20.700, 1,935. Lalu untuk remaining balance, yaitu remaining balance tahun 0 dikurang dengan principal payment tahun pertama. Hasilnya adalah 52.258,065. Lalu kita lakukan secara berulang, mencari interest dahulu. Untuk tahun yang ketiga, ini adalah 2,755. Oke, lalu lanjut ke tabel cash outflow. Ini masih sama seperti yang tadi, lalu bedanya ada di depresiasi, tax shield, cost after tax, PVF, dan PV. Sini cara mencari tax shield yaitu dengan cara interest ditambah depresiasi dikali 35%. Jadi untuk yang tahun pertama hasilnya adalah 11.375. Untuk yang tahun kedua 10.579,032. Tahun yang ketiga 27.724,193. Lalu untuk cost after tax itu dengan cara one payment dikurang dari tax shield. Hasilnya adalah untuk yang tahun pertama 86935. Dengan tahun kedua 903. Dengan tahun ketiga 742. Lalu di sini kita menghitung profit. Profit yaitu R yang digunakan bukan R yang 10% tadi, melainkan kita
mencari dulu R-nya dengan cara I kali 1 min T, jadi ini sama dengan 10% dikali 1 kurang 35%, yang hasilnya adalah 6,5%. Seperti yang di tabel TVM yang saya lihat, PIV-nya adalah untuk yang tahun pertama 0,9389, atau yang kedua 0,8816, atau yang ketiga 0,8278. Lalu untuk PV-nya adalah dari komputer X dikali dengan PVIF. Yang pertama yaitu hasilnya 71,155, yang kedua 17,334,815, untuk tahun ketiga 24,156. Lalu yang tabel pada PV kita jumlahkan untuk menghitung NPV-nya, yaitu hasilnya adalah 33,166. Oke, lalu kita lanjut untuk menghitung leasing payment. Seperti yang kita ketahui, leasing paymentnya adalah 27.000. Lalu kita lanjut ke cash outflow-nya, yaitu dengan N itu dari tahun 1 sampai ke 3, leasing paymentnya yaitu 27.000. Lalu di sini ada tax rate, cara menghitung tax rate yaitu 27.000 dikali, ini ada 35%, kali 35%, hasilnya adalah 9.450. Lalu cost after tax adalah dari leasing payment dikurang dari tax shield, yaitu hasilnya 17.550. Lalu untuk PV yaitu seperti yang saya lihat di tabel TVM, hasilnya adalah 2,6484. Lalu untuk PV-nya yaitu 46.479,42, yaitu hasil dari cost after tax dikali dengan PVIF ini. Jadi kesimpulannya adalah alternatif terbaik yang menggunakan loan karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah daripada leasing. Sekian.